Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Citra Pratiwi dengan NIM 14014211166 dari Rombel E. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Langsung saja ke materinya. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun di perairan. Di dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Ada hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup atau dengan benda yang tak hidup. Hubungan itu akan membentuk timbal balik yang kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem, dan di alam terdapat bermacam-macam ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen lingkungan dalam pembentukan ekosistem terdapat dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik atau makhluk hidup, yang kedua komponen abiotik atau makhluk tidak hidup. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen atau autotrof, lalu konsumen atau heterotrof, dan pengurai, decomposer. Produsen, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Lalu konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen akan bergantung pada makhluk hidup lain untuk makanannya. Lalu pengurai, organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Yang kedua ada komponen abiotik. Beberapa komponen abiotik antara lain ada cahaya matahari. Ini adalah sumber utama energi untuk semua makhluk hidup di bumi. Udara, dalam udara ada berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Lalu ada air, semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu suhu merupakan salah satu komponen penting bagi makhluk hidup di bumi. Pola interaksi. Setiap makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Pola interaksi ada 4 macam, yaitu persaingan atau kompetisi, 2 pemangsaan atau predasi, 3 kerjasama atau simbiosis, lalu 4 ada antibiosis. 1. Persaingan. Persaingan akan terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan. Persaingan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. 2. Predasi. Predasi merupakan selain melakukan persaingan, makhluk hidup akan mendapatkan makanan dengan memangsa makhluk hidup lain. Contohnya singa yang memakan kijang zebra atau rusa. 3. Simbiosis. Simbiosis adalah beberapa makhluk hidup yang hidup berdampingan tanpa melakukan persaingan atau predasi. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan oleh kedua individu tersebut.
Contohnya jamur dengan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus mendapatkan air dan garam mineral lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contohnya tumbuhan anggrek dengan pohon mangga. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tinggal. Pohon mangga tidak mendapat keuntungan atau kerugian dari adanya anggrek. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan memberi kerugian pada pihak lain atau inangnya. Contohnya tanaman tali putri yang menyerap sari makanan yang berupa zat organik dari inangnya yang diambil sari makanannya oleh tanaman tali putri. Lalu pola interaksi yang keempat ada antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan makhluk hidup lain. Contohnya brokoli dapat mengsekresi zat anti jamur sehingga melindungi dirinya dari berbagai gangguan jamur. Pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya lingkungan menjadi kurang berfungsi dan dengan peruntukannya. Berikut ini sumber-sumber yang saya ambil untuk materi kali ini. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.